Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter yang ada dimanapun. Bab 281-285, penawaran untuk batu kasar ke-9 dimulai. Baik Ye Chong dan Wu Yis terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, Wu Yis yang meminta harga terlebih dahulu, 30 juta. Semua orang tercengang, Wu Yis memiliki pokok lebih banyak daripada Ye Chong. Apa artinya meminta 30 juta? Siapa yang memandang rendah ini? Dia langsung menawarkan harga lebih dari 100 juta yuan. Bukankah Ye Chong bahkan kehilangan kualifikasi untuk bersaing? Dia pasti mengejek Ye Chong. Qin Yulong menikmati kemalangan orang lain, dan berkata bahwa dia tidak menyangka Wu Yis begitu kejam. Dia hanya membunuh orang. Tawaran Ye Chong atau tidak, menanyakan harganya sia-sia. Biarkan Wu Yis membeli batu giok terbaik seharga 30 juta yuan tanpa menanyakan harganya. Haha, bagaimanapun juga, Ye Chong ini cukup memalukan. Ye Chong sedikit tersenyum, 100 juta. Qin Yulong mencibir, dan memandang Ye Chong dengan mengejek, apalagi yang harus kamu perjuangkan? Jadi bagaimana jika kamu mendapatkan 100 juta? Apakah kamu pikir kamu bisa membeli batu kasar ini? Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yulong adalah bahwa Wu Yis tidak menaikkan harganya. Mengapa kamu melakukan ini? Qin Yulong dan Long Xixian menatap Wu Yis dengan kaget. Dia jelas masih memiliki 120 juta di tangannya. Mengapa dia tidak mengalahkan Ye Chong dan membeli batu kasar ke-9 ke tangannya sendiri? Wu Yis tidak bermaksud kalah dengan sengaja, bukan. Pergantian peristiwa ini membuat Gao Zonghe dan yang lainnya tercengang. Ini seperti saat bermain game, kristal di rumah terlempar hanya dengan bercak darah, tetapi pihak lain tiba-tiba menyerah. Tanpa diduga, Wu Yis tersenyum dingin, dan berbisik kepada Qin Yulong dan yang lainnya. Aku baru saja membacanya, giok di batu kasar ini hanya bernilai 30 juta yuan. Jika dia membelinya seharga 100 juta yuan, dia pasti akan kalah. Pilih batu kasar ini, dan memeringkatnya sebagai yang termahal. Wu Yis tersenyum dan berkata, Jie, di babak pertama, aku tertipu oleh permukaannya, dan aku kehilangan pandangan, berkat aku melihat lebih dekat saja sekarang, dan batu kasar ini sama sekali tidak berharga, anak itu masih memiliki sedikit pengalaman, jadi dia tidak melihat masalahnya. Qin Yulong dan Long Xixian tiba-tiba menyadari, begitulah adanya. Gao Tingting menatap mereka dan sepertinya bergumam memikirkan sesuatu. Dia mengingatkan Ye Chong, kakak Ye Chong, apakah mereka memikirkan beberapa trik? Ye Chong tersenyum dan tidak berbicara. Pada akhirnya, batu kasar ini dibeli oleh Ye Chong dengan harga 100 juta yuan, melebihi ekspektasi semua orang. Segera setelah itu, pemecah batu didorong dan mulai menguraikan batu-batu kasar satu persatu. Mulai dari batu kasar nomor 1, setiap potongan batu kasar menghasilkan hal-hal yang baik. Zamrud, enchantress biru, biji es laokeng, biji es ketan air, semua yang diharapkan untuk ditemukan, dan bahkan ada bola giok yang terlihat seperti ambar. Pada akhirnya, dikonversi menjadi uang, batu giok di tangan Wu Yis bernilai setidaknya 800 juta. Adapun batu kasar di tangan Ye Chong, kecuali keping ke-9, semua yang lain telah dibuka, dan nilai keempat keping ini telah melebihi 800 juta. Jadi bidak ke-9 tidak berpengaruh pada hasil, sepertinya Ye Chong sudah menang. Gao Zonghe tidak mengharapkan pembalikan seperti itu, dan sangat gembira. Gao Tingting memandang Ye Chong dengan penuh semangat, kakak Ye Chong, apakah kita menang? Qin Yulong mencibir, menang, kamu berpikir sangat cantik. HMPH, kamu tidak perlu membuka bagian ke-9. Nilai batu kasar kami lebih tinggi dari milikmu sekarang. Mengapa kami tidak bisa menang? Kata Gao Tingting. Qin Yulong tersenyum dan berkata, jangan lupa, ada aturan lain, yaitu jika kamu membeli batu kasar bernilai rendah dengan harga tinggi, kamu akan dinilai sebagai pecundang. Apa maksudmu? Gao Tingting terkejut. Qin Yulong melanjutkan, Tao Giok telah melihatnya sekarang. Batu kasar ke-9 hanyalah sepotong batu giok biasa, yang sama sekali tidak bernilai 100 juta yuan. Ye Chong, Anda pasti salah, haha, Anda kehilangan ini waktu,
apakah Anda yakin? Apa, begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Tidak mungkin, jangan membuatku takut di sini. Kata Gao Zhonghe, menilai dari hasil 8 yuan pertama. Semua orang telah sepenuhnya yakin dengan kemampuan judi batu Ye Chong dan Wu Yis. Bagian ke-9 juga dipilih oleh mereka, bagaimana mungkin ada kesalahan tingkat rendah seperti itu? Hehe, lelaki tua itu tidak pernah mengucapkan kata-kata liar. Wu Yis berkata, awalnya kita semua salah membaca, tapi kemudian aku melihatnya dengan jelas. Kemudian dia menatap Ye Chong. Nak, kamu masih terlalu muda. Jika kamu lihat lebih dekat batu kasar ini, mungkin kamu bisa melihat petunjuknya, batu giok di dalamnya hanyalah lapisan warna. Benarkah? Lalu buka dan lihatlah. Ye Chong tersenyum. Kamu benar-benar tidak menyerah, mari kita lihat. Qin Yulong mencibir. Setelah itu, Master Jesse membuka ikatan batu kasar sesuai dengan garis yang ditarik oleh Ye Chong. Saat pisaunya dipotong, warna merah cerah muncul di dalamnya. Semua orang terkejut, ini berdarah, batu aslinya benar-benar terlepas, dan darah naga seukuran kerikil muncul di depan semua orang. Nima ini ternyata adalah spesies darah naga, sungguh menakjubkan. Sepotong darah naga ini lebih berharga dari gabungan 8 keping lainnya. Nilainya jauh melebihi imajinasi orang biasa. Baik Qin Yulong dan Long Xixian tercengang. Mereka memandang Wu Yis dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Wu Yis bahkan lebih terkejut. Tidak mungkin, saya dapat dengan jelas melihat bahwa hanya ada lapisan redup di dalamnya. Merah, bagaimana itu bisa berubah menjadi darah naga lagi? Faktanya, Ye Chong melakukan semua ini. Di babak pertama, Wu Yis sama dengan yang dilihat Ye Chong. Itu adalah spesies darah naga. Namun, ketika Wu Yis menegaskan kembali kemudian, Ye Chong mengendalikan hantu kecil Wu Yis, membiarkan Wu Yis melihat ilusi. Itu sebabnya Wu Yis mengira dia salah di ronde pertama, tapi nyatanya hanya ada lapisan tipis warna di dalam batu kasar itu. Baru saat itulah dia menyerah pada pelelangan untuk spesies darah naga, dan memberikan kemenangan kepada Ye Chong. Ini salahmu. Wu Yis menatap Ye Chong dengan kejam. Ye Chong mengangkat bahu sambil tersenyum, dan berkata, jika tidak ada bukti, Anda tidak dapat berbicara omong kosong. Apa hubungannya dengan saya? Wu Yis mengertakkan gigi karena benci, tapi dia benar-benar tidak punya bukti, dan dia berkata dengan kejam kepada Ye Chong, ini belum berakhir, tunggu saja aku. Setelah itu, dia membawa Gong Sun Zi dan pergi. Hasil akhirnya adalah Ye Chong menang, dan keluarga Gao memenangkan hak untuk berbicara di Yus Hilu selama 3 tahun ke depan. Berita itu menyebar ke 4 keluarga besar di Luzhu dalam sekejap, dan Gao Zhonghe juga mengambil alih Yus Hilu dengan mulus. Wajah Long Xixian penuh amarah, Wu Di menghela nafas, dan keluarga Jiang sudah lama pergi. Di rumah lantai 9, hanya keluarga Gao yang berpuas diri. Qin Yulong berdiri di samping Long Xixian, matanya suram. Wu Di mencibir, dan berkata kepada Qin Yunlong, kamu penjahat melakukan semua trik, dan pada akhirnya kamu masih tidak mendapatkan apa-apa. Kamu pantas mendapatkannya. Long Xixian juga tampak marah pada Qin Yulong. Aku seharusnya tidak percaya kamu, sia-sia. Setelah berbicara, dia dan Wu Di meninggalkan aula. Qin Yulong ingin menangis, tetapi kali ini, alih-alih mendapatkan apapun, dia menyinggung 2 tuan muda dari keluarga Wu dan keluarga Panjang. Ini semua disebabkan oleh bajingan Ye Chong itu. Qin Yulong berpikir pahit. Rencananya menginjakan kaki di Luzhu sekali lagi dihancurkan oleh Ye Chong. Jika aku tidak membunuh Ye Chong, aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Qin Yulong diam-diam bersumpah. Sambil memarahi Ye Chong di dalam hatinya, dia menatap Ye Chong dengan mata berapi-api, seolah menggigit Ye Chong berkeping-keping tidak akan menghilangkan kebenciannya. Gao Zhonghe merasa tidak senang saat melihat Qin Yulong memelototi Ye Chong dengan mata seperti itu. Mengapa, saudaraku? Apakah Anda ingin tinggal dan mengadakan jamuan perayaan bersama kami? Gao Zhonghe bertanya. Baru saat itulah Qin Yulong pergi dengan marah. Setelah itu, Gao Zhonghe mengambil alih manajemen harian Yus Hilu.
Kecuali beberapa keputusan besar, urusan Yushilu kini diputuskan oleh keluarga Gao. Bahkan untuk hal-hal yang perlu dibicarakan oleh 4 keluarga besar, keluarga Gao juga berhak memveto. Ini adalah hak prerogatif pemenang. Setelah Gao Zhonghe mengambil alih, hal pertama yang dia lakukan adalah membantu Ye Chong menangani 11% saham di Yushilu. Dengan saham ini, Ye Chong mendapatkan pijakan di Luzhu. Bisnisnya di kota Beijing dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk berekspansi ke Luzhu. Sebagai hadiah untuk pemenang, semua batu giok yang dipilih Ye Chong di 8 lantai pertama adalah miliknya. Ini adalah properti kejutan lainnya. Lagi pula, selain dari 3 lantai pertama, batu giok Ye Chong di beberapa lantai berikutnya tidak mengeluarkan uang, tetapi datang melalui hipotek ekuitas. Dia mendapatkan banyak batu giok yang bagus secara gratis, terutama penyihir biru yang ditemukan di lantai 6, yang secara alami dibor oleh para ahli dan menjadi barang pribadi Ye Chong. Ini membuat semua orang iri. Adapun 9 keping batu giok di lantai 9, Ye Chong dapat memilih salah satu untuk disimpan. Gao Zhonghe secara alami bersedia memberikan semuanya kepada Ye Chong, tetapi Yushilu memiliki aturannya sendiri, dan Gao Zhonghe harus mengikuti aturan tersebut. Jika begitu banyak batu giok berharga diberikan secara cuma-cuma, itu sudah cukup untuk kehilangan uang. Ye Chong secara alami memilih darah naga yang paling berharga. Setelah itu, dia memberikan potongan darah naga itu kepada Gao Tingting. Gao Tingting sangat terkejut. "Kakak Ye Chong, apakah Anda benar-benar memberikannya kepada saya?" Ye Chong tersenyum, "Saya sudah mengatakan semuanya. Saya pasti akan memberi Anda batu giok terbaik sebagai hadiah. Sayalah yang menepati janjinya." Gao Tingting mengambil spesies darah naga dengan penuh semangat, dan tidak bisa meletakkannya. Batu seukuran telur angsa ini tak ternilai harganya. "Kakak Ye Chong, aku sangat mencintaimu." Gao Tingting mencium pipi Ye Chong saat dia berbicara. Gao Zhonghe menyaksikan semuanya dari pinggir lapangan. Dia berpikir dalam hati, jika Gao Tingting bisa bersama Ye Chong, itu mungkin hal yang hebat bagi keluarga Gao. Jika demikian, tak perlu dikatakan lagi, kepala generasi berikutnya dari keluarga Gao adalah Gao Tingting, Malam, Gao Zong dan Da Bai. Selama perjamuan, Ye Chong diundang untuk berpartisipasi selama perjamuan. Gao Zhonghe terus berterima kasih kepada Ye Chong dan memuji Gao Tingting karena luar biasa. Ditemani Gao Yu, ekspresinya selalu jelek. Keesokan harinya, Gao Tingting menemani Ye Chong bermain di Luzhu selama sehari, dan pergi melihat banyak properti keluarga Gao. Setelah keluarga Gao mengambil alih gedung Yusi, seluruh keluarga Gao heboh. Petinggi keluarga Gao mengeluarkan pemberitahuan kepada semua industri di bawah keluarga Gao untuk mengadakan kegiatan perayaan. Bahkan kota listrik Gao Tingting memiliki diskon 30% selama 3 hari. Pada malam hari itu, Ye Chong kembali ke hotel. Dia akan kembali untuk mengepak barang-barangnya. Dia kebetulan berada di Luzhu. Dia ingin melihat kondisi Wang Ke dan Long Xiu besok, lalu pergi kembali ke Beijing. Dia pertama kali melakukan panggilan telepon dengan Wang Changsong. Ketika Wang Changsong mendengar bahwa itu adalah Ye Chong, dia sangat gembira. "Tuan Ye, saya baru saja akan menemukan Anda. Kondisi Xiao Ke semakin serius. Jika Anda punya waktu, datang dan lihat sekarang." Ye Chong bisa mendengar kata-kata Wang Changsong. Nadanya sangat cemas. Awalnya, Ye Chong berencana untuk pergi ke sana keesokan harinya. Tetapi pasiennya penting, jadi dia setuju tanpa ragu, dan pergi untuk melihatnya sekarang. Setelah itu, Wang Changsong mengirim mobil untuk menjemput Ye Chong. 1 jam kemudian, Ye Chong datang ke rumah Wang. Langit berangsur-angsur meredup, dan di bawah sinar matahari terbenam, villa keluarga Wang tampak sangat sunyi dan damai. Di hutan kecil di belakang villa, terdengar semburan burung yang kembali ke sarangnya, yang terdengar agak suram. Di rerumputan di sebelahnya, orang tua berpasangan dan bertiga berkumpul, dan mereka menari square dance di sini setiap malam. Wang Changsong sedang menunggu Ye Chong di pintu, dan ketika dia melihat Ye Chong datang, dia segera berlari untuk menemuinya. "Tuan Ye, Anda akhirnya di sini." Ye Chong mengangguk.
Ada apa dengan Wang Ke? Menerima hubungan saya dengan saya, kakak laki-lakinya. Wang Changsong berkata dengan cemas, terutama kakak laki-lakinya, sekarang Wang Feng harus pindah. Ye Chong mengatakan bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh. Kondisi itu tidak akan terulang kembali. Jangan khawatir, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Ye Chong terhibur. Wang Changsong mengangguk, sekarang Xiao Ke sendirian di halaman belakang. Pergi ke sana, aku tidak akan pergi denganmu. Ada terlalu banyak orang, tapi dia akan merasa jijik. Kemudian, Ye Chong berjalan ke halaman belakang villa sendirian. Di bawah sinar matahari terbenam, Wang Ke berjongkok di halaman belakang, memegang pancuran di tangannya, menyirami bunga kuning kecil dengan cermat. Wang Ke mengenakan gaun putih hari ini, dengan sepasang sandal kristal di kakinya, dan rambutnya digulung dengan santai di belakang kepalanya, terlihat sedikit malas. Sosoknya adalah jenis yang terlihat mungil, tetapi tempat yang seharusnya tumbuh daging sangat penuh, terutama saat dia menekuk lutut dan berjongkok di tanah. Lordosis dan lekuk punggungnya membuat lekukan tubuhnya semakin terlihat. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi melihat kedua. Wang Ke menemukan Ye Chong. Dia memalingkan wajahnya ke samping. Wajah kecilnya tampak sedikit kemerahan di bawah matahari terbenam. Sangat imut, dari kejauhan, kamu bisa merasakan kolagen yang kaya di wajahnya. Kamu, Wang Ke berkata dengan dingin. Jelas, kali ini sikapnya terhadap Ye Chong jauh lebih dingin dari sebelumnya. Wang Changsong benar, kondisi Wang Ke memang kembali serius. Ye Chong tersenyum dan berjalan ke sisi Wang Ke. Wang Ke mengerutkan kening, jelas sangat tidak senang. Tetapi Ye Chong menyelamatkan hidupnya, dia tidak menunjukkan apa-apa. Hanya saja ketel yang dipegangnya sedikit bergetar, jelas berusaha menahan diri. Ye Chong tersenyum dan berkata, di mana kamu menyirami bunga? Wang Ke tidak berbicara. Namun, jenis bunga ini tidak membutuhkan banyak air. Setelah kamu menuangkan air sebanyak itu, tanah di sekitar akar bunga akan basah, sehingga bunga akan mati. Sangat mudah mati, jadi begini, pikir Wang Ke. Ye Chong melanjutkan, terlihat bahwa kamu sangat peduli. Wang Ke mengabaikan sanjungan Ye Chong dan bertanya dengan dingin, apakah kamu di sini untuk sesuatu? Ayahmu memintaku untuk datang untukmu obat. Ye Chong berkata langsung ke intinya. Tidak, aku baik-baik saja, aku tidak perlu dirawat, kata Wang Ke sambil pindah ke pot bunga lain. Wang Ke sudah mengetahuinya sebentar, bukankah dia hanya membenci pria? Penyakit apa ini? Dan laki-laki memang hewan yang sangat menyebalkan. Ye Chong tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar tidak sakit? Belum tentu, bukankah kamu baru saja minum obat tadi malam? Wang Ke terkejut, bagaimana kamu tahu? Apa ayahku memberitahumu? Begitu kata-kata itu diucapkan, Wang Ke merasa itu tidak mungkin. Karena bahkan Wang Changsong tidak tahu tentang dia minum obat, jadi bagaimana dia bisa memberitahu Ye Chong? Ye Chong berkata sambil tersenyum, obat herbal Yubing adalah kuat, meskipun berhasil cepat, tetapi akan meninggalkan gejala sisa. Ada beberapa bintik di belakang leher Anda, yang disebabkan oleh makan jade Bing Chao. Wang Kexin berkata bahwa Ye Chong benar-benar tidak mendapatkan namanya dengan sia-sia. Terlihat dari detail kecil ini bahwa dia memakan rumput es batu giok. Namun, Ye Chong mengintip ke lehernya, yang membuatnya sangat kesal. Jika kamu ingin mengobati sakit kepala Anda, jade ice grass memang merupakan pilihan yang baik, namun sebaiknya tidak dipasangkan dengan white peony root dan bezoar. Kata Ye Chong lagi, Wang Ke bahkan lebih terkejut. Ye Chong tidak hanya tahu bahwa dia makan rumput es giok tadi malam, tapi dia bahkan menebak formulanya. Tapi Wang Ke masih berkata dengan keras kepala, HMPH, jangan khawatir tentang dia, Ye Chong melanjutkan, sakit kepala yang disebabkan oleh menstruasi umumnya dapat disembuhkan dengan meminum es rumput giok ditambah akar narsisus, dan wolfberry untuk menetralkan khasiat obat. Wang Ke terkejut, mengapa Ye Chong tahu segalanya? Periode menstruasi Wang Ke dapat menyebabkan sakit kepala, penyakit tersembunyi, tetapi Ye Chong bahkan menunjukkannya. Faktanya, Wang Ke juga seorang mahasiswa kedokteran Tiongkok,
ayahnya adalah Wang Changsong, yang dikenal sebagai Raja Akupuntur. Secara alami keterampilan medisnya tidak lemah. Tapi dibandingkan dengan Ye Chong, itu sangat jauh di belakang. Sepertinya Ye Chong bisa melihatnya sekilas. Memikirkan hal ini, Wang ketersipu. Dia sepertinya merasa tidak ada rahasia di depan pria ini, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian. Perasaan ini membuatnya sangat kesal. Dia memutar matanya ke arah Ye Chong, dan berkata, "Aku ingin menyirami bunga sendiri, tolong pergi." Ye Chong tahu bahwa dia tidak boleh terburu-buru merawat Wang Ke, terutama saat ini, jadi dia mundur sambil tersenyum. Wang Changsong sedang menunggu dengan cemas di pintu. Melihat Ye Chong keluar dari halaman belakang sendirian, dia buru-buru bertanya, "Bagaimana, Tuan Ye?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini lebih serius dari yang saya kira. Tetapi tidak masalah, saya pasti bisa menyembuhkannya, tetapi perlu dilakukan perlahan. Tidak perlu terburu-buru." Wang Changsong juga tahu bahwa Ye Chong benar, jadi dia hanya menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat waktu sudah lewat jam 7 malam, Wang Changsong mengundang, "Sudah jam segini, Tuan Ye, ayo makan malam di rumah." Ye Chong mengangguk, "Oke, aku hanya lapar." Dia mengusap perutnya. Wang Changsong meminta pengasuh untuk menyiapkan makan malam yang mewah. Ye Chong dan Wang Changsong duduk di meja makan di ruang tamu di lantai pertama untuk makan. Pengasuh menyajikan setiap hidangan secara terpisah dan mengirimkannya ke kamar Wang Ke di lantai 2. Keduanya membahas keterampilan medis sambil makan. Wang Changsong tampaknya memiliki pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya yang ingin dia tanyakan pada Ye Chong, dan jawaban yang diberikan Ye Chong sangat bermanfaat baginya. Setelah makan, Ye Chong pergi. Awalnya, Wang Changsong ingin menahan Ye Chong di rumahnya semalaman, tapi Ye Chong menolak. Jadi Wang Changsong tidak punya pilihan selain mengirim sopir untuk membawa Ye Chong kembali ke hotel. Ye Chong baru saja berjalan selama 5 menit ketika Wang Changsong mendengar ketukan tergesa-gesa di pintu. Pengasuh pergi untuk membuka pintu dan menemukan pasangan menggendong seorang anak dan bergegas masuk. "Hah, Wang Lun, kenapa kamu ada di sini?" Pria bernama Wang Lun ini adalah kerabat jauh Wang Changsong, dan dia jarang bertemu dengannya. Hanya saja saat liburan, kami saling mengucapkan selamat tahun baru dan memberikan beberapa bingkisan. Wang Changsong sedikit terkejut menemukannya saat ini. Wang Lun berkata dengan cemas, "Sepupu, anakku menderita penyakit aneh dan akan mati, tolong." Mata menantu perempuan Wang Lun merah dan bengkak. "Tolong bantu anakku. Kami sudah berkonsultasi dengan banyak dokter, satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang." Wang Changsong dengan cepat mengangkat anak itu di pelukan istri Wang Lun, dan melihat lebih dekat. Anak itu berusia sekitar 3 atau 4 tahun, dan wajahnya sangat imut, tetapi matanya tertutup rapat, dan wajahnya berwarna ungu. Wang Changsong membuka pupil anak itu, hanya untuk menemukan bahwa pupilnya melebar. Kemudian Wang Changsong mengangkat baju anak itu, mau tidak mau dia terkejut, ada ruam di pinggang anak itu. Ruam muncul sebagai pita yang menyebar di sekitar pinggang anak. Ruam menyebar dari pinggang dan mata ke kedua sisi masing-masing, dan sekarang telah melingkari pusar anak itu, dan segera kepala dan ekornya akan terhubung menjadi satu. Ini adalah naga yang dibungkus pinggang. Naga yang dibungkus pinggang adalah pepatah rakyat yang mengatakan bahwa begitu ruam terhubung dari kepala ke ekor dan melingkari pinggang, orang tersebut akan mati. Melihatnya sekarang, saya khawatir nyawa anak itu akan habis. Wang Changsong meminta pengasuh untuk menemukan jarum peraknya, dan langsung menggunakan jarum 5 elemen kecil untuk merawat anak-anak. Dia berharap melalui metode ini, energi dari 5 elemen dalam tubuh anak dapat diaktifkan kembali, dan energi beracun dari naga berjubah pinggang dapat didorong keluar. Hanya saja setelah dia sibuk beberapa saat, itu tidak berhasil sama sekali, dan wajah anak itu malah menjadi lebih ungu. Wang Lun dan istrinya menyaksikan dengan cemas. Melihat Wang Changsong memberikan jarum suntik, mereka sangat berharap. Tetapi ketika mereka melihat bahwa pengobatan Wang Changsong tidak berpengaruh sama sekali, hati mereka tenggelam. "Sepupu, bagaimana kabarmu?"
Wang Lun bertanya. Wang Changsong menggelengkan kepalanya, dan berkata pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak bisa menggunakan jarum kecil 5 elemen. Aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Pada saat ini, Wang Ke mendengar kebisingan dan turun dari tangga. Meskipun dia membenci kehadiran laki-laki, tetapi melihat anak yang sakit, dia mau tidak mau datang untuk melihatnya, lagi pula dia juga seorang dokter, dan dokternya baik. Seperti yang dikatakan Ye Chong, Wang Ke sebenarnya sangat perhatian. Ada apa dengan anak ini? Sepertinya dia telah diracuni. Wang Changsong mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Tapi saya tidak tahu apa itu. Saya menggunakan jarum 5 elemen kecil tetapi tidak membantu. Sama sekali. Ke berlari ke apotek di sebelah sambil berkata, cari obat, di Villa Wang Changsong. Terdapat apotek kecil dengan rangkaian obat tradisional China yang lengkap. Tidak lama kemudian, Wang Ke menemukan 3 macam bahan obat, lalu digiling menjadi bubuk, dan dibuat menjadi bola seukuran jari dengan air. Dia memberikan pil kecil itu kepada menantu perempuan Wang Lun dan memintanya untuk memberikan pil itu kepada anak itu. Menantu perempuan Wang Lun pertama-tama memandang Wang Lun, lalu ke Wang Changsong. Wang Changsong mengangguk dan berkata, cobalah, tidak ada cara lain sekarang. Mendengar ini, menantu perempuan Wang Lun memasukkan pil itu ke mulut anak itu. Namun, setelah beberapa saat, anak tersebut tidak merespon sama sekali. Wang Ke juga tidak berdaya, mata menantu perempuan Wang Lun menjadi merah, dan air mata mengalir keluar. Anakku, apa yang bisa saya lakukan, Wang? Changsong menghibur, mengapa menangis? Saya tidak dapat menahannya, tetapi itu tidak berarti orang lain bisa. Mendengar ini, dia segera memohon, sepupu, siapa lagi yang bisa menyelamatkan anakku? Katakan siapa itu, biarkan aku menemukannya. Wang Changsong berkata, orang itu baru saja meninggalkan rumahku. Kemudian, dia memberi Ye panggilan Chong. Tidak lama setelah Ye Chong meninggalkan Villa Wang Changsong, dia cukup terkejut melihat Wang Changsong menelepon lagi. Dia menjawab telepon, ada apa? Dokter Wang, Wang Changsong menjelaskan apa yang terjadi, dan ingin meminta Ye Chong untuk kembali dan menemui dokter untuk anak itu. Ye Chong langsung setuju, lalu menyuruh sopir untuk berbalik dan kembali ke rumah Wang. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Ye Chong muncul di depan pintu rumah Wang Changsong untuk kedua kalinya. Wang Changsong bergegas menemuinya, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf telah merepotkan Anda dan kembali. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, penting untuk menyelamatkan hidup Anda, biarkan saya pergi dan memiliki lihat. Ke villa, ketika Wang Ke melihat Ye Chong kembali, dia mendengus dan duduk di sudut sendirian. Meskipun dia membenci laki-laki, dia lebih penasaran tentang metode apa yang akan digunakan Ye Chong untuk menyelamatkan anak itu. Ketika Wang Lun dan istrinya melihat bahwa Wang Changsong telah menemukan seorang pemuda, hati mereka tenggelam. Sepupu, kamu tidak berbicara tentang dia, kan? Dia terlihat sangat muda seperti ini. Bisakah dia benar-benar melakukan sesuatu? Tanya Wang Lun. Dalam benak Wang Lun, orang yang bisa lebih kuat dari Wang Changsong setidaknya harus menjadi pemain besar di atas usia 80 tahun, dengan janggut abu-abu dan udara perih. Dan Ye Chong, seorang pemuda, jelas tidak memenuhi harapannya sama sekali. Wang Changsong mendengus, apa yang kamu tahu? Keterampilan medis Tuan Ye jauh di luar jangkauanku. Sekarang dia datang untuk menyelamatkan putramu. Alih-alih berterima kasih padanya, kamu berbicara begitu banyak omong kosong. Apakah kamu ingin putramu mati? Wang Lun terkejut. Melompat, dia dengan cepat meminta maaf kepada Ye Chong. Maaf, saya minta maaf, Tuan Ye, Anda harus menyelamatkan anak saya. Sekarang Wang Changsong mengatakan demikian, Wang Lun harus percaya bahwa Ye Chong benar-benar mampu. Ye Chong melirik anak itu, dan berkata sambil tersenyum, baru saja kamu menggunakan susunan 5 elemen kecil untuknya, dan memberinya semacam bubuk yang Weibak Jedu, bukan? Hanya satu kalimat ini sudah cukup untuk membuat Wang Lun dan istrinya benar-benar kewalahan. Wang Ke juga menatap Ye Chong dengan tak percaya.
Karena Ye Chong tidak ada di sana sama sekali sekarang, dia tahu proses merawat anak hanya dengan melihat anak itu. Keadaan ini sungguh menakjubkan. Wang Changsong buru-buru memuji, "Tuan Ye, keterampilan medis Anda luar biasa. Dan saya, Wang Changsong, sangat terkesan." Ye Chong melanjutkan, "Metode biasa tidak dapat menyembuhkan anak ini. Hanya ada satu cara." Wang Lun mendengar setelah itu, dia sangat gembira dan dengan cepat bertanya, "Metode apa?" Ye Chong berkata, "Setelah bulan terbit malam ini, kamu hanya perlu menemukan perempatan, berjalan di sepanjang sisi timur perempatan ke sisi barat, lalu pergi dari sisi barat ke sisi selatan, lalu pergi dari sisi selatan ke sisi utara, lalu kembali ke sisi timur dari sisi utara, memanggil nama anak itu sambil berjalan. Dengan cara ini, hanya perlu sebatang dupa, dan anak itu akan sembuh." Semua orang tercengang, obat macam apa sialan ini? Jangan minum obat atau suntikan, tekan saja jalan di bawah bulan dan panggil namamu untuk menyembuhkan penyakit. Ini terlalu jahat. Wang Lun dan istrinya menganggap Ye Chong sebagai tongkat ajaib, dan ada orang di desa mereka yang bisa menari untuk dewa-dewa besar. Namun, Wang Changsong tidak meragukan kata-kata Ye Chong. Bukankah Ye Chong menangkap hantu di rumah Wang Ke membuat Wang Ke kembali normal? Tentu saja Wang Ke juga percaya pada Ye Chong, tapi dia pikir metode Ye Chong terlalu aneh. Melihat keluar jendela, bulan hanya terbit sekarang. Sinar bulan yang dingin menyinari rerumputan yang tenang di luar. "Ayo pergi, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Dalam setengah jam, naga yang terbungkus pinggang akan terbentuk. Aku khawatir bahkan para dewa akan sulit untuk menyimpan." Wang Lun dan istrinya masih tidak terlalu percaya di hati mereka, tetapi tidak ada cara lain sampai sekarang. Mereka hanya mengobatinya sebagai penyakit dan pergi ke dokter. Mereka hanya bisa mencoba cara ini seperti melompat dewa. Setelah itu, Wang Lun dan istrinya berpelukan memegang anak itu. Ye Chong dan Wang Changsong mengikuti di belakang, dan Wang Ke mengikuti setelah memikirkannya. Mereka menemukan perempatan di jalan yang menghadap ke taman villa. Lingkungan taman villa disitulah orang kaya datang biasanya. Jalan ini tidak banyak mobil, dan bahkan ada lebih sedikit mobil di malam hari. Seluruh persimpangan kosong, yang tepat Ye Chong berdiri di tengah persimpangan, mengeluarkan sebuah batu giok jimat, dan energi naga melonjak secara diam-diam, dan menyalakan jimat giok. Kemudian Ye Chong melempar jimat giok ke tengah persimpangan. Jimat giok menyala. Meskipun apinya kecil, itu tidak pernah padam. Melihat tangan Ye Chong, Wang Lun semakin yakin bahwa Ye Chong adalah penari yang hebat. "Ayo mulai," kata Ye Chong. Kemudian dia menginstruksikan Wang Lun dan istrinya untuk menggendong anak tersebut dan berjalan ke perempatan timur terlebih dahulu. Segera setelah itu, mereka berangkat dari persimpangan timur, menyeberangi persimpangan, dan berjalan ke barat. Keduanya memanggil nama anak itu setiap langkah yang mereka ambil, Wang Changgen. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka sampai ke barat. Pasangan itu terkejut saat mengetahui bahwa warna ungu di wajah anak itu sebenarnya sedikit berkurang. "Berhasil, berhasil!" teriak Wang Lun penuh semangat. Wang Ke menyaksikan dengan bingung dari samping. Masih tidak dapat memahami alasannya. Jadi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, dan menatap Ye Chong 2 kali lagi. Tapi Ye Chong tersenyum, lanjutkan, "Setelah itu, suami dan istri berjalan dari barat ke selatan. Demikian pula, setiap kali mereka melangkah, mereka memanggil Wang Changgen." Saat berjalan ke selatan, warna ungu di wajah anak itu banyak menghilang. Selanjutnya, tanpa kata-kata lebih lanjut Ye Chong, keduanya berjalan dari selatan ke utara dengan anak di tangan mereka. Wang Changgen, pasangan itu memanggil nama anak itu ke langit malam, seolah memanggil Huner. Ketika mereka kembali ke utara lagi, wajah Wang Changgen telah kembali ke warna daging, dan naga berjubah pinggang di pinggangnya juga telah memudar. Wang Changgen, ketika mereka memanggil nama mereka untuk terakhir kalinya, anak itu tiba-tiba membuka matanya dan menangis dengan suara mendesing. Pada saat yang sama, nyala jimat giok di persimpangan juga padam. Panggilan jiwa di persimpangan berhasil. Wang Lun dan istrinya sangat gembira.
dan buru-buru mengayunkan anak itu bola-balik. "Sayangku, kamu akhirnya bangun." Menantu perempuan Wang Lun meraung keras, dan butuh beberapa saat untuk menenangkan diri. Kemudian, pasangan itu berlari ke arah Ye Chong dengan menggendong bayinya dan berterima kasih kepada Ye Chong sebentar. Melihat anak itu bangun, Wang Ke juga menghela nafas lega, dan dia sangat menyayangi Ye Chong di dalam hatinya. Karena dia merasa pria ini sangat berbeda, dan sepertinya memiliki kualitas yang sangat aneh pada dirinya. Setelah itu, Wang Changsong bertanya, "Luar biasa Tuan Ye, bisakah saya bertanya apa alasannya? Bagaimana dia bisa sembuh setelah berbelanja di persimpangan dan memanggil namanya?" Ye Chong berkata, "Anak ini aku takut oleh hantu dan kehilangan 3 jiwa dan 7 jiwaku. Tetapi tidak butuh waktu lama, jadi 3 jiwa dan 7 jiwa semuanya berkeliaran di sekitar anak itu. Jika naga berbaju pinggang benar-benar ingin menjadi naga berbaju pinggang, semua 3 jiwa dan 7 jiwa anak itu akan menghilang. Maka yang abadi sulit diselamatkan. Persimpangan adalah tempat termudah bagi 3 jiwa dan 7 jiwa untuk kembali ke tubuh. Aku menyalakan seberkas api yang memicu jiwa, dan orang tuanya terus memanggilnya dengan nama. Jadi ketiga anak itu 7 jiwa kembali." Ye Chong berbicara dengan bingung, meskipun Wang Changsong tidak mengerti dengan baik, tetapi dia mengangguk. Wang Lun dan istrinya tidak peduli tentang ini, mereka terus berterima kasih kepada Ye Chong. Wang Changsong berkata, "Putriku baru saja bertemu dengan hantu beberapa hari yang lalu, dan sekarang keluarga Wang Lun juga bertemu dengan hantu. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Atau apakah keluarga Wang kita sangat tidak beruntung? Masalah, jika Anda mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dekat, Anda mungkin terpengaruh satu sama lain, tetapi hubungan antara Anda berdua tidak banyak, yang agak tidak biasa. Keduanya bertemu hantu, yang artinya mereka adalah masih terhubung." Ye Chong berpikir sejenak, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan makam leluhur. Wang Changsong menamparkan dahinya, "Oh, itu benar. Satu-satunya hubungan antara dua keluarga kita adalah makam leluhur keluarga Wang. Tentu saja, kuburan leluhur akan mempengaruhi seluruh keluarga." Dia buru-buru menatap Ye Chong, "Tuan Ye, kamu sangat cakap. Kamu harus membantu orang lain sampai akhir." Maksudnya adalah dia ingin meminta bantuan Ye Chong untuk melihat masalah kuburan leluhur keluarga Wang. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi dan melihat-lihat nanti ketika aku punya waktu." Wang Changsong berterima kasih padanya lagi. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, ini sangat dingin, ayo bawa anak-anak pulang." Wang Changsong setuju, "Benar, bagaimana dengan ini? Aku akan membawa mereka kembali dulu." Lalu mengatur mobil untuk membawa mereka pulang, dengan mengatakan itu. Dia memanggil keluarga Wang Lun dan pergi dengan anak itu di pelukannya. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tahu apa yang dipikirkan Wang Changsong, dan dia sebenarnya tidak ingin mengirim Wang Lun dan yang lainnya pergi, tetapi hanya ingin meninggalkan dia dan Wang ke ruang untuk bergaul sendiri. Kalau tidak, bukankah lebih baik memanggil mereka taksi? Mengapa repot-repot kembali mengatur mobil untuk mengantar mereka pergi sendiri? Ye Chong menoleh ke Wang Ke dan berkata, "Ayo kembali juga." Wang Ke mendengus, menyilangkan tangan di depan dadanya, dan dengan sengaja menjaga jarak lebih dari 3 meter dari Ye Chong. Malam bulan purnama terasa dingin, dan di bawah malam yang sunyi, dua orang muda sedang berjalan-jalan di jalan yang sunyi. "Aku pikir kamu lebih seperti penari hebat," kata Wang Ke tiba-tiba. Ye Chong tertawa dan berkata, "Mungkinkah melompat Dewa Agung tidak bisa menyembuhkan penyakitnya?" Wang Ke cemberut. Ye Chong mengambil kesempatan untuk mengatakan, "Sebenarnya, saya benar-benar dapat menyembuhkan penyakit Anda. Anda hanya perlu memberi saya sedikit kesabaran dan waktu." Kali ini, Wang Ke tidak langsung menolak, dan tampak ragu-ragu. Ye Chong melanjutkan, "Bahkan jika itu bukan untuk dirimu sendiri, pikirkan tentang ayah dan kakakmu, tidak mudah bagi mereka untuk melakukannya untukmu." Wang Ke tahu dalam hatinya bahwa Ye Chong benar. Beberapa hari yang lalu, dia diam-diam melihat Wang Changsong merokok sendirian di malam hari. "Tahukah Anda,
Wang Changsong adalah orang yang paling memperhatikan pemeliharaan kesehatan, dan biasanya dia tidak merokok. Dia merokok diam-diam, pasti ada sesuatu yang mengganggunya, dan satu-satunya yang bisa mengganggunya adalah putrinya. Dan kakak laki-lakinya, Wang Feng, telah dipaksa keluar dari rumah sendirian. Itu seharusnya menjadi keluarga yang bahagia, tetapi Wang Ke menjadi seperti sekarang ini. Memikirkan hal ini, Wang Kexin berkata, apakah saya benar-benar salah? Haruskah saya benar-benar berubah? Dia menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Ye Chong berdiri di samping Wang Ke, tidak berbicara, dan menunggu hasil Wang Ke. Ketika keduanya berdiri bersama, Ye Chong lebih dari satu kepala lebih tinggi dari Wang Ke. Dia sedikit menundukkan kepalanya sehingga dia bisa melihat melalui garis leher Ke. Kebetulan Wang Ke mengenakan gaun pink sederhana hari ini. Dia menggenggam tangannya di depannya, terlihat sangat berapi-api. Dengan garis karir yang dalam, tidak mungkin untuk melihat sampai akhir. Bakso apa? Ye Chong tidak tahu mengapa dia memikirkan kata ini. Di bawah sinar bulan yang dingin, kulit Wang Ke bahkan lebih cerah, dan bayangan terang dan gelap menonjolkan sosoknya yang tidak rata, yang sangat menarik. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Pada saat ini, Wang Ke mengangkat kepalanya dan tiba-tiba menemukan Ye Chong menatapnya. Apakah itu terlihat bagus? Wang Ke bertanya dengan marah. Dia sedikit pemalu, dan yang membuatnya merasa lebih malu adalah bahwa dia diam-diam sedikit bahagia ketika Ye Chong menatapnya seperti itu. Ya, kelihatannya bagus, jawab Ye Chong. Wang Ke mendengus, jadi kamu bukan orang baik. Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan pergi. Tapi Ye Chong tahu bahwa Wang Ke tidak terlalu marah padanya. Karena dia menemukan bahwa tangan Wang Ke yang semula disilangkan kini telah mengendur, yang menunjukkan bahwa Wang Ke telah melepaskan pembelaannya. Pada saat ini, Wang Ke berjalan dengan tangan di belakang, langkah demi langkah, seperti gadis kecil yang sangat normal dan lincah. Jelas, jarak antara dia dan Ye Chong telah dipersingkat. Ye Chong tersenyum, mengejarnya dan berkata, kamu harus setuju denganku untuk mentraktirmu sekarang, kan? Wang Ke cemberut, lalu mengangguk, sebagai default. Ye Chong melanjutkan, karena kamu berjanji padaku untuk membantumu mengobati, maka aku adalah doktermu sekarang, kamu harus mematuhi apa yang aku katakan. Wang Ke mengangguk malu-malu lagi. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mendekati Wang Ke, dan meraih tangan kecil Wang Ke. Aroma dari rambut Wang Ke mengalir ke hidung Ye Chong, dan perasaan lembut, licin, dan elastis datang dari tangan Ye Chong. Wang Ke secara tidak sengaja dipegang oleh tangan kecil seorang pria. Jika dia meletakkannya di masa lalu, dia akan menjadi gila dan naik untuk memukul pria itu sampai mati. Tapi ketika dia dipegang oleh Ye Chong, dia tidak merasa jijik, dia malah menyukai kehangatan dari tangan Ye Chong. Karena dia telah berlatih seni Dewa Naga, tangan Ye Chong memang lebih hangat. Apa yang kamu lakukan? Wang Ke bertanya dengan tersipu, mencoba menarik tangannya. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini adalah langkah pertama dalam perawatan. Agar kamu bisa beradaptasi dengan laki-laki secepat mungkin, aku akan berpura-pura menjadi pacarmu. Wang Ke, apa? Kamu ingin berpura-pura menjadi pacarku? Pacar? Bagaimana itu bisa berhasil? Ye Chong berkata, jangan khawatir, itu hanya berpegangan tangan atau semacamnya, aku tidak akan membiarkanmu berada di tempat tidur bersamaku. Wang Ke semakin tersipu, dan mencela, dan ingin menarik tangannya, tapi Ye Chong memegangnya erat-erat. Wang Ke mencoba 2 kali tanpa hasil, jadi dia membiarkan Ye Chong menariknya. Keduanya berpegangan tangan seperti ini dan berjalan di bawah sinar bulan. Jantung Wang Ke berdebar kencang, di satu sisi dia ingin menolak dipeluk oleh Ye Chong, tapi di sisi lain, dia sangat menikmati perasaan hangat ini. Dia merasa sangat tidak tahu malu, meskipun Ye Chong memegang tangan Wang Ke untuk menyembuhkan penyakit Wang Ke. Menurutnya, ini adalah keberanian untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun, dia merasa tangan kecil Wang Ke benar-benar bagus, sangat nyaman, kecil dan elastis, seperti bakso dicakar tangan semen kecil. Jika Wang Ke tahu bahwa Ye Chong membayangkan dirinya sebagai anak kucing,
dia tidak tahu bagaimana reaksinya. Setelah berjalan sekitar 15 menit, keduanya kembali ke villa. Wang Ke menarik tangannya dengan malu-malu, dan berkata, "Semuanya ada di rumah, dan kamu masih harus bertahan, betapa tidak tahu malunya kamu." Ye Chong tersenyum, dan mengikuti Wang Ke atas. "Aku akan memberimu akupuntur untuk pertama kalinya hari ini." Wang Changsong melihat dari jendela, dan menemukan bahwa Ye Chong dan Wang Ke telah kembali setelah sekian lama. Dia malah sangat senang. Dan ketika dia melihat Wang Ke berjalan ke atas dengan kulit kemerahan, dia merasa lebih bahagia. Dia berpikir dalam hati, jika Ye Chong dan putrinya dapat memiliki percikan api, itu akan sangat bagus. Jelas merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga Wang untuk menjadikan Ye Chong menantunya. Di lantai 2 villa, Wang Ke sedang duduk di sofa di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Rona merah di wajahnya belum hilang. Ye Chong berkata kepadanya, "Yah, aku akan melakukan satu set akupuntur sebentar lagi. Tapi itu hanya akupuntur di seluruh tubuh, kamu mengerti, sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok." Wang Ke secara alami tahu apa yang dimaksud Ye Chong. Ini adalah titik akupuntur yang dapat dilihat di seluruh tubuh. Dengan kata lain, dia harus membiarkan Ye Chong melihat tubuhnya dengan jelas. Memikirkan hal ini, wajah Wang Ke tiba-tiba memerah. "Hei, bagaimana ini bisa berhasil? Mungkinkah dia diizinkan berbaring di depan Ye Chong tanpa mengenakan pakaian? Bukankah ini memalukan?" Ye Chong tersenyum, "Sebenarnya, tidak perlu untuk tidak memakai pakaian, tetapi kamu harus mengenakan pakaian yang lebih tipis mungkin, sehingga saya dapat mengenali titik akupuntur." Wang Ke lalu mengangguk. "Oke." Lalu, dia datang. "Pergi ke kamar tidur Anda, buka lemari penuh pakaian, dan pilih satu set baju tidur tipis dari situ." Ye Chong menyaksikan dari pintu dengan senyum di wajahnya. Wang Ke memutar matanya, dan berkata kepada Ye Chong dengan marah, "Pergilah, aku harus ganti baju." Ye Chong kemudian berbalik sambil tersenyum, dan menutup pintu kamar Wang Ke. Setelah 3 menit, Wang Ke berteriak dari kamar, "Baiklah, masuk." Ye Chong membuka pintu, dan pemandangan indah di depannya hampir membuat hidungnya berdarah. Wang Ke mengenakan satu set piyama yang setipis sayap jangkrik. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai setipis sayap jangkrik, efek perspektifnya hampir menyamai pakaian baru kaisar. Bahkan tato merah muda di sisi kiri perut bagian bawah Wang Ke terlihat jelas. Bisa dibayangkan betapa tipisnya pakaian itu. Ye Chongsin berkata bahwa Wang Ke ini sangat nyata, dan memintanya untuk mengenakan pakaian yang lebih tipis, tetapi dia sebenarnya berpakaian sangat tipis. Seluruh tubuh Wang Ke menjulang, kecantikan setengah tertutup yang menjulang seperti ini lebih mematikan daripada tidak mengenakan apa-apa. Selain itu, sosok Wang Ke sudah panas, dan baju tidur yang didukungnya menonjol ke depan dan ke belakang. Wang Ke merasa malu dengan penampilan Ye Chong, dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk akupuntur atau moksi busi?" Kedua kaki kecil itu juga sangat indah. Ye Chong menjadi tenang, lalu memutar jarum perak, mengetuk pelan pundak punggung Wang Ke, dan menusukkan jarum perak itu ke pakaiannya. Kemudian, dia menemukan titik akupuntur lain dan memasukkan jarum perak sedikit ke bawah, lalu pinggang, bokong, kaki. Setelah beberapa saat, Wang Ke berubah menjadi landak kecil. Wang Ke merasa jarum perak ini merangsang titik akupunturnya, dan tubuhnya secara bertahap terasa panas. Ye Chong telah menyelesaikan pekerjaan akupuntur dan moksi busi. Dia berdiri di samping, mengagumi tubuh Wang Ke dengan kepala tertunduk. Benar-benar bakso yang menggoda. Ye Chong memikirkan kata ini lagi. Wang Ke telah memperhatikan bahwa Ye Chong tidak menusuk dirinya sendiri selama 2 atau 3 menit. Mungkinkah dia telah menyelesaikan akupuntur? Wang Ke curiga bahwa Ye Chong sudah lama tidak bergerak, tetapi diam-diam menatapnya. Saat dia hendak bertanya, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ini sudah diikat, kamu berbaring telungkup dan istirahat selama 20 menit. Aku akan datang dan mengeluarkan jarum untukmu nanti." Setelah berbicara, Ye Chong pergi. Wang Ke mendengus. Namun,
dia merasa panas yang dipancarkan dari titik akupuntur membuat tubuhnya semakin nyaman. HMPH, teknik akupuntur Ye Chong ini cukup bagus. Tapi dia cabul, dia memandang orang seperti itu. Wang Ke merasa sedikit pusing, namun, kenapa aku masih merasa sedikit bersemangat saat diawasi olehnya? Kelopak matanya juga terasa berat. Jika dia mau tidak mau bergegas ke arahku, maka aku akan. Wang Ke belum tahu apakah dia akan melawan atau menurut jika Ye Chong bergegas, dan dia tertidur begitu matanya tenggelam. Setelah beberapa waktu, Wang Ke dengan lembut ditepuk oleh Ye Chong. Jarum di punggungnya juga telah dilepas. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, perawatan hari ini selesai." Wang Ke duduk, meskipun dia baru saja istirahat sebentar, efeknya lebih baik daripada dia tidur sepanjang hari. Dia tidak pernah senyaman ini selama berbulan-bulan. Tampaknya pengobatan Ye Chong masih sangat efektif. Antara lain, setidaknya dia bisa tidur dengan tenang. "Terima kasih," kata Wang Ke. Ye Chong menyeringai, "Bukan apa-apa, aku bersedia membantumu kapan saja." Saat berbicara, mata Ye Chong terus berkeliaran di tubuh Wang Ke. Wang Ke mendengus, dan berkata dengan dingin, "Karena perawatannya selesai, kamu bisa pergi." Ye Chong tersenyum, "Oh, kalau begitu aku akan pergi." Kemudian, dia menoleh dan pergi dari sini. Sebelum pergi ketika saatnya tiba, saya tidak lupa untuk melihat Wang Ke. HMPH, kamu bajingan, meskipun Wang Ke mengatakannya di bibirnya, dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Bahkan dia sendiri merasa sulit dipercaya bahwa dia masih bisa tertawa ketika seorang pria menatapnya seperti itu, dan rasanya cukup keren. "Ada apa dengan Nima? Kau tahu, dia paling membenci pria." Memikirkan hal ini, wajah Wang Ke memerah lagi. Setelah merawat Wang Ke, malam di luar sudah gelap. Ye Chong tidak bersikeras untuk kembali ke hotel lagi. Jadi dia tidur di kamar tamu Villa Wang. Dia bahkan berbicara dalam tidurnya di malam hari, seperti kata-kata seperti guntur, bersambung.